Selamat pagi, Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat datang dalam kesempatan pada hari ini. Anugerah Tuhan menyertai kita sekalian. Mari dengan sukacita, penuh penghormatan kepada Tuhan, kita datang kepadanya pada pagi hari ini dalam ibadah ini. Sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, saya ajak kita sekalian untuk masing-masing bersatu. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 117 ayat 1 dan 2 berkata, "Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya." Haleluya. Kita siapkan pujian, katakan, "Jadikan kami satu." Saya ajak kita sekalian untuk bangkit berdiri. Inilah kami pada pagi hari ini, ya Tuhan. Kami kembali berada di hadirat-Mu selaku tubuh-Mu, selaku anggota keluarga Allah yang telah tebus dengan darah-Mu. Hari ini kami datang dengan ucapan syukur, dengan sukacita, kegembiraan, karena kami menyadari dan mengalami akan kasih karunia Tuhan. Berikan semangat, gairah kepada kami hari ini untuk memuji dan menyembah.
kekuasaanmu untuk dipuji dan dimuliakan. Karena Engkau berada di tempat yang mulia dan agung. Bersyukur Engkau memilih dan memanggil kami untuk menikmati keagungan dan kemuliaan dalam pujian penyembahan. Khususnya dalam ibadah hari ini. Kami datang dengan segala keberadaan kami, kelemahan kami, kecemasan kami, kegalauan kami dalam hidup ini. Kami tahu bahwa kami datang kepadamu, sumber kehidupan kami, sumber kekuatan, sumber penghiburan kami. Biarlah hari ini Engkau ditinggikan, dieluk-elukan. Izinkan kami untuk mendengarkan suara-Mu, mampukan kami untuk menangkap maksud dan tujuan-Mu. Dan biarlah hari ini kami dapat menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, juga persekutuan yang indah antara sesama kami sebagai keluarga Allah. Mohon urapan-Mu bagi semua hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini. Biarlah pelayanan hari ini dipersembahkan hanya untuk kehormatan Tuhan saja. Inilah kami Tuhan. Ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya, ialah jadi untuk kehormatan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami buka ibadah ini. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Saya menyapa Shalom, Shalom. Yang bersuka cita dalam pelayanan tangannya. Kita mau sama-sama nyatakan kemuliaan Tuhan kita. Mari kita salami saudara kanan kiri. Depan belakang katakan, saya umat pilihan Allah.
Kami mencari kasih sejati, kemanakah
nafas hidup kami, dalam setiap langkah kami, karena kami tidak dapat berjalan sendiri. Terima kasih pada hari ini kami dapat mengekspresikan sukacita kami, ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu atas segala kebaikan dan kasih setia dalam hidup kami, hari lepas hari sampai dengan hari ini. Terima kasih juga kami dapat menyatakan kekaguman kami, hormat kami, pujian kami kepadamu, Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Dan terimalah semua ungkapan bibir mulut kami yang memuliakan Engkau pada hari ini. Saat ini juga kami akan belajar firman-Mu. Kami rindu suara-Mu, kami rindu pernyataan-pernyataan-Mu, kami rindu kata-kata-Mu. Karena firman-Mu memberikan penghiburan, kekuatan, dan juga arahan bagi masa depan kami. Tuhan, tolong kami untuk dapat memperhatikan firman-Mu, dan tolong kami juga supaya kami dapat menerimanya. Dan kami punya komitmen untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu bertumbuh, berbuah lebat, dan biarlah kehidupan dan karakter Kristus semakin terlihat jelas oleh dunia ini melalui kami. Pakai dan urapi hamba-Mu, dan biarlah dalam segala keterbatasan dan kelemahan Engkau yang menyempurnakannya. Hanya di dalam nama Yesus firman yang hidup sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Sukacita pada hari ini kembali pada hari Minggu keempat ini dalam rangka bulan misi yang dicanangkan oleh Badan Pengurus Pusat Sinode Gereja Kemahiran Indonesia berkaitan dengan misi dan penginjilan. Kita berbicara tentang pemutusan, ya. Nah, hari ini kita akan belajar di bawah satu tema, yaitu diutus seperti Yesus diutus. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang terambil yang pertama dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membacakan bagi kita sekalian dari Yohanes pasal 3 16 dan 17. Dan kemudian pembacaan yang kedua, pembacaan firman Tuhan yang kita sudah baca di dalam selama pembelajaran kita atau perenungan akan firman Tuhan yang kita laksanakan dalam 3 minggu ini, yaitu dalam Yohanes pasal 20. Dan hari ini kita akan baca ayat yang ke 1b, ya. Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian ayat yang ke-17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kemudian ayat yang Yohanes pasal 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpulah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Sekali lagi kita akan melihat, merenungkan atau mempelajari firman Tuhan ini dengan tema diutus seperti Yesus diutus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat yang kekasih, sekali lagi saya ingin memberikan penjelasan kepada kita tentang tugas Yesus seperti utusan. Minggu-minggu lalu saya sudah mencoba untuk menyinggung hal ini, karena dunia ini mencoba untuk mencari celah, mengurangi nilai ketuhanan Yesus atau meniadakan ketuhanan Yesus dengan berkata bahwa pernyataan Alkitab
bahwa Yesus itu hanyalah utusan sama seperti nabi-nabi yang lain. Perbedaannya adalah kalau nabi yang lain diambil dari dunia ini, dari tengah-tengah keluarga mereka, dari daerah atau dari kampung mereka. Ya. Lalu kemudian diutus ke satu daerah atau ke satu komunitas di mana Allah punya rancangan bagi komunitas masyarakat itu. Tetapi Yesus tidaklah demikian, walaupun dia juga adalah utusan, tapi dia adalah utusan dari surga. Amin, Bapak Ibu. Amin. Bukan utusan dari Nazaret. Ya. Dia adalah utusan dari surga. Itu yang pertama. Makanya kalau ada orang yang bersikuku, Yesus kan nabi, Yesus kan hanyalah utusan. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Betul. Kalau nabi manusia diutus dari keluarganya. Misalnya Nabi Yesaya, Nabi Yeremia diambil dari tengah-tengah bangsa Israel, masyarakat Israel. Tapi Yesus walaupun dia memang secara manusia berasal dari suku Yehuda, ya, keturunan Daud, tetapi kita ini kembali lagi kepada masalah hakikat Yesus. Yesus itu adalah Allah sejati. Tetapi dia juga adalah manusia sejati. Tidak ada manusia seperti Yesus. Amin, Bapak Ibu. Mari kita pahami dan mengerti ini sehingga kita tidak dibingungkan oleh orang lain. Dunia ini mencoba untuk mengacaukan cara berpikir orang Kristen. Dunia ini mencoba untuk mengacaukan pemikiran orang-orang Kristen supaya mereka keluar dari Kristen. Itu upaya mereka. Nah, kadang-kadang mereka menggunakan logika. Mereka baca firman Tuhan ya seperti ada kata utusan tadi. Kan Yesus utusan, dia bukan Tuhan. Betul, Yesus adalah utusan. Tapi Yesus itu bukan utusan seperti nabi-nabi lain. Walaupun dia juga adalah nabi, tapi Yesus adalah utusan dari surga. Dia diutus oleh dua pribadi, khususnya Bapa, ya, anak, Bapa dan anak. Dia adalah pribadi yang akan melaksanakan misi penyelamatan di atas kayu salib. Nah, itu penegasan kita tentang Yesus sebagai utusan. Jadi dia adalah utusan yang diutus dari surga oleh pribadi pertama, yaitu Bapa. Bapak Ibu dan Saudara, bahwa pengutusan Yesus oleh Bapa adalah patron, ya. Patron itu menjadi dasar, landasan atau model, ya, atau pola. Dan ini harus diperhatikan oleh gereja. Ketika kita berbicara tentang pengutusan, ya, kita dengan pengutusan itu kan bahasa secara umum, ya. Misalnya ini khususnya katakanlah sebuah negara, ada sebuah kepentingan, ada sebuah misi yang akan disampaikan di negara lain. Katakan Indonesia mengutus utusan misi, ya. Tapi itu utusan dalam rangka katakan kenegaraan. Utusan yang berkaitan dengan masalah politik, utusan yang berkaitan dengan masalah perdagangan, utusan yang berkaitan dengan masalah sosial. Nah, kalau ada terjadi bencana di Indonesia kan banyak negara itu datang untuk memberikan bantuan, kan? Nah, mereka datang itu atas nama negara, walaupun mungkin atas nama ada pribadi, ada yayasan, ada organisasi-organisasi kemasyarakatan, ya. Nah, Yesus diutus untuk apa? Yesus diutus dari surga untuk menyelamatkan dunia ini. Karena inilah yang harus kita pahami. Dan inilah yang menjadi patron atau role model bagi gereja. Memperhatikan jangan sampai gereja itu melaksanakan pengutusan itu seperti yang dilaksanakan oleh dunia ini. Apatah lagi utusan-utusan perang gitu, ya. Bapak Ibu pernah mendengarkan nama-nama besar, tokoh-tokoh besar dalam perang, ya, perang dunia pertama, perang dunia kedua, ataupun juga raja-raja dulu. Ada yang namanya Genghis Khan, ya, atau Napoleon Bonaparte. Itu raja-raja atau prajurit-prajurit, tentara-tentara hebat. Mereka datang dengan pedang, mereka datang dengan taktik perang.
Mereka datang dengan kekuatan senjata dan lain-lain sebagainya. Tapi Yesus tidaklah demikian, dan kita akan melihat model pengutusan Yesus itu seperti apa. Ya. Jadi sekali lagi, Yesus tidak hanya sekedar memberi amanat pengutusan, tetapi juga ia memberikan dirinya sebagai role model. Dan ini harus diperhatikan oleh gereja. Pertanyaan yang penting adalah bagaimana role model pengutusan Kristus. Yang pertama, Yesus diutus untuk menyampaikan pesan keselamatan, bukan pesan penghakiman atau mencela, apatah lagi mengancam. Kita memperhatikan kalau ada dua negara yang punya sementara bersih tegang. Katakanlah satu saat kapal Malaysia itu dengan bebas memasuki perairan wilayah Indonesia. Biasanya di mana itu? Ada Selat Malaka ya. Nah, setiap negara punya kedaulatan negara, dan di perbatasan itu kan ada ada penjaga. Nah, kalau kapal-kapal itu masuk dan melewati perbatasan itu, pasti negara yang dimasuki wilayahnya itu akan bereaksi, ya. Dan paling tidak ialah bahwa dia akan memberikan sinyal-sinyal sebagai bentuk untuk memberikan peringatan kepada yang masuk itu, bahwa Indonesia ya tidak segampang itu. Indonesia punya kedaulatan dan dia akan memberikan sinyal. Paling tidak mungkin dia juga akan mengeluarkan beberapa kapal untuk beroperasi di daerah itu. Maksimal ialah ya memberikan tembakan peringatan, yaitu misi untuk menakut-nakuti, untuk mengancam. Tapi Yesus datang tidaklah demikian. Yesus datang dengan memberitahukan, menyampaikan keselamatan, bahwa Allah mengasihi dunia yang berdosa. Allah tidak rela manusia dihukum. Allah dengan kebesaran hatinya mau mengampuni manusia sekalipun manusia telah berdosa. Dan sebenarnya ini tidak hanya dalam bentuk teologi, tapi sebenarnya ini adalah merupakan sikap praktis bagi setiap kita, bahwa Injil itu harus disampaikan dengan bahasa, dengan kata-kata yang memberikan kondusif bagi pikiran perasaan yang mendengarkan Injil. Walaupun kita melihat juga bahwa Yohanes itu ketika ia berada di Sungai Yordan, ia memberikan pernyataan-pernyataan yang keras. Hai orang Israel yang tegar tengkuk, keturunan ular beludak. Kadang-kadang ada firman Tuhan yang disampaikan melalui mimbar itu dengan kata-kata seperti itu, bukan? Bertobatlah kamu, karena kalau tidak, kamu akan dihukum. Ya, mungkin itu dalam model dan konteks yang lain. Tapi pada prinsipnya ialah bahwa Injil itu disampaikan secara persuasif, ya, dengan bahasa dan kata-kata yang membuat orang nyaman, yang membuat orang merasa diperhatikan, merasa dikasihi, ya, merasa ingin ditolong dan lain-lain sebagainya. Dan itulah prinsip model yang diberitahukan oleh Yesus. Ya, bukan dengan ancaman, tetapi dengan penjelasan-penjelasan, bahasa-bahasa dan kata-kata yang bersahabat. Kata-kata yang santun. Walaupun memang dunia yang kita huni, orang-orangnya penuh dengan kebencian, penuh dengan fitnah, penuh dengan olok-olok. Bapak Ibu perhatikanlah di Facebook Bapak Ibu, ya. Di situ ada pernyataan-pernyataan tentang Yesus, pernyataan-pernyataan yang menghina, yang olok merendahkan terhadap orang-orang Kristen. Mungkin itulah yang dimaksud oleh Yesus. Aku mengutus kamu di tengah-tengah. Halo Bapak Ibu, di tengah-tengah apa? Serigala, ya, bukan di tengah-tengah domba. Tetapi kita tidak harus seperti serigala. Walaupun mungkin Bapak Ibu mendengar, untuk menghadapi orang gila kita harus gila.
Kan ada kata-kata gitu kan. Tapi Yesus tidak datang dengan pedang. Yesus tidak datang dengan atribut kealahannya. Yesus tidak datang dengan kehebatannya. Walaupun dunia mengharapkan kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia harus jadi manusia? Kalaupun Tuhan Yesus itu Tuhan, kenapa dia tidak datang dengan atribut kealahannya? Tapi Yesus tidak melakukan semuanya itu. Bahkan iblis mengajar manusia untuk mencobai dia dengan masalah kealahannya. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu-batu ini menjadi roti. Jikalau engkau anak Allah, loncatlah dari bumbungan bait Allah ini. Jika engkau anak Allah. Karena dunia memang punya pola seperti itu. Tapi Allah punya pola yang lain, yaitu ia datang dengan kerendahan. Kita akan lihat pada poin yang kedua. Selain daripada Yesus diutus untuk menyampaikan pesan keselamatan, bukan kekerasan, bukan dengan pedang, bukan dengan ancaman, Yesus juga diutus dengan cara hadir dan tidak berjarak. Ya. Penulis kitab Ibrani menyatakan dalam Ibrani 1 ayat 1 dan 2 berkata, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Sebelum nabi-nabi ada, Yesus datang itu Allah berbicara kepada manusia dengan hukum Taurat. Jangan membunuh dan lain-lain sebagainya. Ingatlah bahwa kita punya Allah, kita punya Tuhan. Tuhan itu Esa, Tuhan itu hanya satu. Dia pencipta langit dan bumi. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan menyembah patung dan lain-lain sebagainya. Jangan membunuh, jangan berzina. Itu dia datang. Dia menyampaikan pesannya melalui hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu diberikan kepada Musa untuk diberikan selanjutnya kepada bangsa Israel. Lalu kemudian ia mengutus nabi-nabi. Ya itulah sebabnya kita lihat dalam perjanjian lama itu ada nabi-nabi yang disebut nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Ada Samuel, ada Yeremia, ada Amos, Obadja, Mika, Yunus dan lain-lain sebagainya. Allah berbicara melalui perantara manusia. Itulah sebabnya mereka dituntut sebagai utusan Allah, itulah nabi. Tetapi penulis kitab Ibrani berkata, dulu begitu, tetapi ketika zaman akhir, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah firman. Yesus Kristus adalah pribadi Allah yang kedua. Pribadi Allah itu yang datang berbicara kepada manusia. Itulah sebabnya ia hadir, ya. Inilah pola pendekatan yang saya sebut bersifat identik atau menyamakan diri. Kalau kita memperhatikan pernyataan Paulus dalam Filipi pasal 2, bahwa Yesus walaupun ia memiliki kodrat Allah, tapi ia tidak mempertahankan keilahiannya, tapi ia telah mengambil rupa dalam wujud seorang manusia. Ya, itulah sebabnya ia datang dalam wujud manusia. Kalau Yesus itu bertujuan untuk menyelamatkan malaikat, ya, ia datang dalam wujud malaikat. Tapi karena ia datang untuk menyelamatkan manusia, maka ia menyamakan diri sama seperti manusia. Artinya ialah bahwa sebenarnya dalam konsep kita, ya, Tuhan itu turun derajat dan itu tidak diterima oleh dunia ini. Allah menjadi manusia. Pencipta datang menjadi ciptaan. Tuhan datang, ya, bahkan menjadi manusia, menjadi hamba. Konsep itu tidak diterima oleh logika manusia, bahkan mungkin logika kita juga. Dan itulah sebabnya, ya, banyak orang Kristen kadang-kadang ya murtad juga dari imannya karena, ya, otak mereka tidak sampai memahami itu. Padahal bicara tentang konsep Allah, firman Allah, ya, itu di atas jangkauan pemikiran manusia. Jadi ia mengidentifikasikan dirinya sama seperti manusia atau menyamakan diri sama seperti manusia. Dan sekali lagi hari-hari ini zaman digital, ya, orang bebas berekspresi, menyampaikan kata-katanya
Walaupun memang ya ada di Indonesia itu kan ada undang-undang apa namanya ITE, ya. Ketika orang Kristen mencoba untuk menyampaikan kritiknya, dianggap salah, dilaporkan, ditangkap. Tapi kalau mereka mengolok-olok kekristenan, bebas saja. Dan itu yang ada. Ya. Bagaimana mereka mengolok-olok iman Kristen? Bagaimana mereka mengolok-olok Tuhan yang menjadi manusia? Ngeri. Tapi Yesus katakan, ya kita harus menyampaikan pesan keselamatan kepada mereka dengan cara yang seperti Yesus diutus. Demikian pun juga kita diutus, ya. Bukan sama seperti Genghis Khan, pedang dibalas dengan pedang. Bukan seperti Netanyahu. Israel punya bom apa yang canggih itu, Chris? Kalau Iron Dome itu kan menangkis, ya. Tapi ada bom itu, ya, Iran itu mengirim peluru kendali sampai ke Israel itu, tapi ya itu ditangkis oleh Iron Dome itu, ya. Nah, jadi senjata yang menghancurkan dibalas dengan senjata yang menghancurkan. Dan itulah sama seperti Yesus katakan, kalau ada orang yang menampar pipi kirimu, berikan juga pipi kanan. Artinya ialah bahwa yang jahat tetap dibalas dengan kebaikan, ya. Ini kan kita berpikir gimana sih begitu caranya, ya. Gak masuk akal kan? Tapi itulah cara Yesus diutus. Siksaan dibalas dengan pengampunan, ya. Jadi ya seperti kalau cara dunia ini membuat kita menderita, itu disetujui oleh Tuhan, ya. Tapi sebenarnya Tuhan mengajar kita bagaimana prinsip surga. Kalau prinsip dunia adalah untuk menghancurkan, tetapi prinsip surga adalah untuk menyelamatkan. Prinsip dunia adalah kejahatan, tapi prinsip surga adalah kebaikan dan kebenaran. Dan kita harus mempraktekkan ini walaupun sulit. Dalam kemanusiaan kita sulit untuk dapat menyatakan itu sama seperti Yesus menyatakan kepada dunia ini. Ya. Kita harus mendoakan musuh kita. Kita harus mendoakan orang yang menyakiti hati kita. Kadang-kadang kita berkata enak aja, ya. Tapi Yesus bilang ampunilah dia. Kasihilah dia, berdoalah untuk mereka. Tapi Yesus katakan, kalau kita mengampuni dia, kalau kita mengasihi dia, itu berarti kita sementara menaruh bara api di kepalanya. Nah, inilah yang mungkin menjadi perenungan kita bersama. Yesus tidak membalas, ya. Ketika perempuan-perempuan Samaria menangisi dia, ketika Yesus memangkul salibnya dan ia berjalan tertati-tati, perempuan-perempuan Samaria itu menangisi dia. Tapi Yesus berkata kepada mereka, janganlah tangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anak. Sebab apa yang ia lakukan, penderitaan yang ia lakukan, siksaan yang ia terima adalah untuk mengganti kita. Itulah sebabnya, ya, yang ada ialah kita mengasihi dia dengan perubahan hidup kita. Dan ia mengutus kita ke tengah-tengah dunia ini supaya kita memiliki sikapnya, kehidupannya, caranya di dalam menyikapi dan melayani dunia ini. Yang kedua, ia bersahaja, ya. Artinya ialah bahwa ketika ia datang, ia anak pencipta, datang dalam wujud manusia. Ia datang dalam kesederhanaan. Ia tidak datang dengan atribut kemegahan, kebesarannya sebagai penguasa, sebagai raja di atas segala raja. Padahal sebenarnya dunia membutuhkan itu. Ya. Dunia mau Yesus itu membuktikan dirinya ketika katakanlah ia ditangkap, ya, ditangkap seperti di Taman Getsemani. Dia berkata, "Rebalah kalian." Memang Yesus sempat lakukan itu, ya.
tetapi ia sepertinya tidak membela diri dengan cara itu. Ya, murid-muridnya pun juga sebenarnya mau, bahkan Yudas sekalipun juga mau, supaya ketika Yesus ditangkap, ia tampil ia sebagai seorang pahlawan, ia sebagai seorang yang maha kuasa, yang hebat dan dahsyat. Seperti anak-anak punya sosok-sosok film kartun yang hebat-hebat itu seperti siapa itu? Spiderman. Siapa lagi? Avenger. Ya. Kan hebat mereka ya. Dunia mau supaya Yesus tampil seperti itu, tapi malah Yesus tampil sebagai seorang hamba yang tidak berdaya. Ya Chris ya. Ini sesuatu yang tidak masuk dalam konsep manusia. Dan itulah cara, dan pada akhirnya manusia menggunakan cara itu untuk mengolok-olok dia. Ya kalau Yesus Tuhan, masa dia mati? Masa dia tidak berdaya? Masa dia disalib? Kan itu masuk akal kita juga. Iya ya. Kalau dia Tuhan, masa ia mati? Akibat daripada konsep itu banyak orang yang keluar dari keyakinannya. Karena dia berkata kalau Yesus Allah, Yesus Tuhan, tidak mungkin dia menderita, tidak mungkin dia mati. Dan memang ini tidak logis. Tapi itulah caranya untuk menyelamatkan kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Cara surga terbalik 180 derajat dengan cara dunia ini. Dan sikap ini juga ya harus menjadi milik kita sebagai utusan Kristus. Kadang-kadang kita menyalipkan emosi kita, menyalipkan mulut kita untuk tidak mengucapkan kata-kata jahat, kata-kata kasar terhadap dunia ini. Kadang-kadang kita juga harus menyalipkan anggota tubuh kita untuk tidak tonjok, ya. Menyalipkan pikiran kita untuk tidak mengucapkan kata-kata dan pikiran-pikiran jahat. Tapi justru sebaliknya, dari mata air kebenaran muncul sikap, muncul pikiran, muncul tindakan-tindakan yang baik. Dan itulah sebabnya ya pohon yang baik akan tetap menghasilkan buah yang baik. Apakah sebuah pohon mangga yang ditanam di atas gunung akan beda rasanya dengan pohon yang ditanam di tanah datar? Mangga tetap mangga ya Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang perlakuan kita manusia terhadap seseorang beda-beda. Yang kepada yang A kita baik, kepada yang B kurang baik, kepada yang C tidak baik. Yang namanya satu sumber, dia mau ke A, mau ke B, mau ke C, semua sikapnya akan sama. Kalau dia mengasihi si A, pasti dia mengasihi si A. Si B, dia juga pasti mengasihi si C. Kalau dia mengampuni si A, pasti dia mengampuni si B. Jangan bilang, ya karena dia baik dengan saya, ini dia tidak baik dengan saya. Nah itu cara kita. Tapi Yesus tidaklah demikian. Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi, kita diutus seperti Yesus diutus. Yang berikutnya, bahwa ketika ia diutus, ia menggunakan cara kontekstual. Artinya, menggunakan kebiasaan, kehidupan sehari-hari, budaya sehari-hari. Yesus datang ke dalam dunia ini, ia tidak menggunakan bahasa surga. Amin Bapak Ibu. Yesus itu dari surga, maunya dunia supaya kalau bahwa Yesus itu sungguh-sungguh berasal dari surga, ia seharusnya menggunakan bahasa surga. Tapi ia menggunakan bahasa manusia. Ya. Apakah Tuhan itu, sesembahan kita itu punya nama? Yang penting namanya atau makna di balik nama itu? Halo Bapak Ibu? Kan orang Kristen ini diprotes kalau menyebut pencipta langit dan bumi itu Allah. Katanya itu bukan Tuhan orang Kristen.
Seharusnya orang Kristen menggunakan YHWH, Yahweh atau Elohim. Yahweh Elohim itu ya bukan juga bahasa surga, tapi itu adalah bahasa Ibrani yang digunakan oleh orang Israel, yang digunakan oleh orang Ibrani. Orang Yunani menyebutnya dengan Theos. Bagus kalau orang Jawa menyebut Tuhan itu apa? Gusti. Apa arti nama Gusti? Yang disembah ya, yang agung, yang mulia. Ya, makanya ada ungkapan orang Indonesia katakan, apalah arti sebuah nama. Sebenarnya arti dari nama itu penting. Ya, kan ketika Yesus mau lahir di dunia ini, malaikat berkata, hendaklah engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus itu artinya apa? Penyelamat. Yesus artinya juru selamat. Inikah yang penting? Ya. Kalau orang Indonesia memberi nama, katanya dari nama itu adalah harapan. Nama itu adalah doa. Tapi nama adalah sejatinya bagaimana orang itu menunjukkan kehidupannya, menunjukkan eksistensinya. Ya. Jadi nama tidak sekedar nama. Jadi nama tidak terikat dari sebutan, tapi apa makna atau arti di balik nama itu. Itulah sebabnya orang Kristen tidak terikat dengan nama. Ya. Walaupun sekali lagi kata Allah itu diklaim oleh sekelompok orang bahwa ya itu Allah milik mereka, tidak boleh dimiliki oleh orang Kristen. Coba tanya orang Arab. Orang Arab sebelum tahun 500-an atau 600-an, apa mereka menyebut Tuhan itu apa? Pasti mereka berkata, kami menyebut Tuhan itu adalah Allah. Mengapa? Karena Allah itu, kata Allah itu adalah bahasa kami, adalah budaya kami. Persoalannya ialah bukan kata Allah itu, tetapi apa makna kata Allah itu. Kita mengerti, memahaminya, bahwa dia layak untuk disembah. Dia Allah penguasa, dia Allah pencipta. Walaupun orang Ibrani menamainya Yahweh atau Elohim. Amin Bapak Ibu. Jadi tidak usah dikacaukan oleh bahasa. Kan sampai ada orang yang mengusulkan, ini kata Allah di dalam Alkitab ini harus diganti dengan Yahweh atau Elohim. Tidak perlu. Karena Yesus datang dengan cara menggunakan bahasa manusia. Saya yakin dan percaya jika Yesus lahir di Tarutung, pasti menggunakan bahasa Batak. Kalau Yesus lahir di Jawa, pasti Yesus menggunakan bahasa Jawa. Pak Agus setuju? Ya. Kalau Yesus lahir di Madura, pasti Yesus menggunakan bahasa Madura. Bapak Ibu dengar orang Madura ngomong? Jejak. Ya. Kalau Yesus lahir di Ambon, pasti menggunakan Ale, Beta. Ya. Ya. Itu artinya kontekstual. Ya. Itulah sebabnya kita bersyukur bahwa kita tidak terikat dengan satu bahasa. Kalau kita terikat dengan bahasa Ibrani seperti mereka yang di sebelah, kita akan setiap hari menghafal bahasa Ibrani, walaupun mungkin itu bermanfaat juga ya. Ya. Kita memahami ajaran Yesus, kita memahami Alkitab dalam bahasa kita sendiri. Kemarin saya mengikuti kegiatan Lomba Karya, dan film Yesus itu bahasanya, narasinya diterjemahkan ke dalam ribuan bahasa, rumpun bahasa bangsa-bangsa, tetapi juga rumpun bahasa suku-suku bangsa. Coba Bapak Ibu searching film Yesus yang diputar dalam bahasa Jawa. Ya, Yesus bicara dalam bahasa Jawa. Yesus bicara dalam bahasa Sunda.
Yesus bicara dalam bahasa Batak, itu sudah ditranslate kemana-mana supaya manusia bisa menerima anugerah Allah dalam bahasa mereka. Amin Bapak Ibu. Buktinya ialah bahwa pada hari Pentakosta, ketika para murid itu dihinggapi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka menyampaikan firman Allah itu ke dalam berbagai bahasa yang dipahami dan dimengerti oleh orang-orang yang berkumpul di situ. Ya, dari Kapadokia, dari Pontus, dari Galatia, dari Efesus, mereka mengerti Injil dalam bahasa mereka. Itulah sebabnya Yesus diutus. Dia menggunakan kontekstual supaya ia dipahami, dia mengerti dan bisa diterima. Ya. Nah, kalau Bapak, itulah sebabnya kalau orang Amerika diutus ke Papua itu tahun 50-an, tahun 40-an, itu mereka hidup di sana, mereka hidup sama seperti orang Papua. Mereka makan, mereka tinggal di Hanoi. Hanoi itu rumah-rumah Papua ya. Mereka makan masakan bakar batu, ya. Mas Ebi sudah pernah makan keladi dari bakar batu atau daging ba dari bakar batu atau bapiok. Bapiok itu masakan orang Toraja ya. Nah, kontekstual. Jadi itulah sebabnya. Itu berarti bahwa kita harus keluar dari kebiasaan kita keluar dari kenyamanan kita, lalu menyamakan diri dengan orang lain supaya mereka dapat menerima Injil di dalam keadaan mereka. Tetapi unik dan ajaibnya ialah bahwa walaupun Yesus datang dalam wujud manusia, berbicara dengan manusia, tapi satu hal yang ia tidak lakukan adalah dia tidak pernah menipu, dia tidak pernah melakukan dosa apapun. Dan itulah sebabnya, inilah yang perlu kita contoh dan teladan. Yang ketiga, diutus dengan jalan salib. Dalam Filipi pasal 2 ayat 8, firman Tuhan berkata, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jadi menjadi utusan Injil Kristus, kita harus menjadi korban kebenaran. Ya mungkin kita tidak mengalami apa yang dialami oleh Petrus. Petrus itu dia ditangkap karena Injil dan pada akhirnya ia mati dengan digantung, kaki di atas, kepala di bawah. Mungkin kita tidak akan mengalami pengalaman Rasul Yohanes ketika ia dibuang ke Pulau Patmos. Sebelum itu ia dimasukkan ke dalam kuali yang berisi minyak yang sementara mendidih dan ia dimasukkan di sana. Tapi oleh karena mujizat Tuhan ia terselamatkan. Mungkin kita tidak akan sama seperti Matius, Andreas dan lain-lain sebagainya. Mereka ada diseret di jalan-jalan, mereka dilempari dengan batu sampai mati. Tetapi mungkin pikiran perasaan kita, kata-kata yang tidak nyaman kita akan dengarkan. Tapi mari kita tetap merendahkan diri, karena inilah cara Yesus. Yesus tidak mengancam, Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi ia melalui jalan salib. Ia mengikat dirinya, ia membatasi dirinya dari semua kejahatan, dari semua balas dendam, dari semua kata-kata tajam, dari semua kejahatan. Tapi ia terus dengan lurus menjalankan misi Allah sebagai utusan Bapa di surga. Dan ia tuntas melaksanakan semuanya itu. Dan saat ini sementara kita melanjutkan sebagai utusannya, melanjutkan visi dan misinya agar semua bangsa menjadi murid Kristus. Kristus katakan, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita diutus di mana? Di tempat kerja. Samuel mengalami situasi sulit di tempat kerjanya. Tapi jadilah Kristus di sana. Nyatakan sikap Kristus di sana. Walaupun tidak nyaman, ya, walaupun kita tersakiti, ya, kadang-kadang kita ingin keluar dari tempat di mana kita bekerja karena saking tidak nyamannya. Tapi berdoa dulu kepada Tuhan, ya. Nah,
Karena untuk itulah engkau diutus. Ya, ketika kita difitnah, kita tidak harus difitnah. Nyatakan kebenaran, nyatakan kebaikan, nyatakan sikap Kristus di sana. Memang kita secara manusia kadang-kadang, Tuhan, aku tak sanggup lagi. Ya. Ketika Yesus di kayu salib, apakah lagu itu yang muncul di mulutnya? Aku tak sanggup lagi menerima kayu ini. Bukan kata-kata itu yang keluar dari mulut Yesus, tapi Yesus mengucapkan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan yang terakhir dia berkata, tetelestai. Ibu ulang, tetelestai itu artinya apa? Sudah selesai. Proses pengutusan Yesus sampai dengan kematiannya di atas kayu salib, ia jalani dengan sempurna. Kadang-kadang kita jadi utusan Yesus, orang maki kita, kita balik maki. Kadang-kadang kita menjadi utusan Yesus, orang marah kita, kita balik marah lagi. Ya. Tapi Yesus tidak demikian, ia menjalaninya. Ia hanya meminta kekuatan. Ketika ia ditangkap di taman Getsemani, Yesus pun juga mengalami ketakutan yang luar biasa. Bapak Ibu pernah takut sampai keringat, lalu keringat itu seperti titik-titik darah. Kalau begitu Bapak Ibu belum pernah mengalami ketakutan sama seperti Yesus takut. Mungkin kita berkata, jangan sampai seperti itu dah, saya nggak sanggup. Tapi dalam hidup ini kemungkinan selalu ada. Kalaupun kita menghadapi situasi yang membuat kita sangat takut, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang menghibur kita, ia akan menolong kita. Sama seperti ketika Yesus takut, malaikat datang memberikan penghiburan dan kekuatan, sehingga ia siap maju untuk menerima hukuman di atas kayu salib untuk menggantikan saya dan saudara-saudara sekalian. Karena itu, mari jadilah utusan sama seperti Yesus diutus. Amin. Dunia, pekerjaan, lingkungan, pergaulan di mana kita ada tidak baik-baik saja. Di sana pasti ada masalah. Kita tidak akan menghadapi semua orang yang senyum-senyum dengan kita. Di sana kita akan menghadapi orang-orang yang akan garang. Dan mungkin itulah yang dikatakan, aku mengutus kamu di tengah-tengah serigala. Siap Bapak Ibu? Siap tak siap? Ya. Karena itu kalau ada orang ngomongin kita tentang yang tidak baik, itu biasa, itu dunia. Kita belum sampai di surga. Kalau kita sudah sampai di surga, telinga kita damai, hati kita damai. Amin. Tapi sebelum kita sampai di tempat yang paling damai itu, kita akan berjuang untuk memperjuangkan kehidupan yang benar. Kiranya perenungan kita hari ini memberikan inspirasi kepada kita tentang hidup kita. Karena sekali lagi, dunia ini tidak akan menerima kita. Dunia ini tidak baik-baik saja. Dunia ini akan menjadi ancaman buat kita. Dunia ini akan menjadi tempat yang berbahaya bagi kita. Tetapi tunjukkanlah kehidupan Kristus. Yesus ketika Paulus berbicara tentang Kristus dalam keadaannya manusia, dalam Filipi pasal 2, mari kita lihat, ini ayat terakhir dari perenungan kita pada pagi hari ini. Filipi pasal 2 akibat daripada Yesus menjalani kehidupannya dengan sempurna, ia menjalani kehidupan yang saleh, kehidupan yang baik, kehidupan yang benar, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Firman Tuhan berkata demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu, Filipi pasal 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Apakah Yesus berakhir dengan kematian? Apakah Yesus berakhir dengan kehinaan? Lihat kalimat selanjutnya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus Allah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ketika saya buka Facebook dan ada banyak orang yang menghina-hina Yesus di situ, saya bilang, satu saat kamu akan dipaksa, mulutmu akan dibuka, engkau akan mengakui Dia bahwa Dia adalah Tuhan, dan lututmu akan dipaksa untuk bertekuk, untuk menyembah Dia sebagai Tuhan. Hari ini kalian boleh bebas, tetapi ada saatnya Tuhan akan melaksanakan, menyatakan kedaulatannya, otoritasnya, keagungannya, dan saat itu Allah merupakan bahaya. Itulah sebabnya mari hari ini, ketika ada orang yang menghina kita, membuat kita sulit, pikirkanlah Yesus. Walaupun ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, ada orang yang teriak-teriak, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan." Mereka menebarkan daun-daun palem, ya. Tetapi mungkin ada di antara orang itu juga, ketika setelah Yesus berada di hadapan Pilatus, apakah aku akan membebaskan Yesus ini atau Barabas? Orang-orang yang tadi teriak Hosana bilang, "Salibkan Yesus, salibkan Yesus, salibkan Yesus." Itulah kondisi di dunia ini. Karena itu mari kita nyatakan Yesus dalam hidup kita. Sebab kita adalah utusan Yesus, utusan dari surga untuk menyatakan kebaikan dan kebenaran. Amin Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi ini. Hari ini kami diajar supaya kami memahami dan menyadari diri bahwa ketika kami hidup di dunia ini, dimanapun kami berada, kami adalah utusan Kristus. Dan firman Tuhan mengingatkan kami pada hari ini bahwa kami menjadi utusan Kristus sebagaimana Kristus diutus. Ia menyatakan kehidupan yang benar, Ia menyatakan kehidupan yang saleh, Ia menyatakan kehidupan yang rendah hati, siap menderita, rela berkorban. Kami sadar bahwa kami tidak mampu dan tidak sanggup untuk menjalani kehidupan seperti itu. Karena itu Roh Kudus tolong kami. Kami tahu bahwa sekalipun kemanusiaan dan kedagingan kami tidak sanggup, apa yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena itu topang kami, tolong kami, supaya kehidupan Kristus yang ada dalam hidup kami, itu kami tampilkan di mana saja kami berada, baik dalam keadaan yang baik-baik saja maupun tidak. Kami percaya firman hari ini berkuasa untuk mengubahkan hidup kami, cara pandang kami, cara sikap kami, ekspresi kami terhadap dunia ini. Terpujilah nama ya Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Satu ayat yang diambil dari Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami masih bisa bersekutu bersama dari pagi hingga siang hari ini. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, suci kuduskan hati kami, layakkan kami memberi, dan biarlah persembahan kami ini Tuhan dapat berguna bagi kerajaan-Mu di tempat ini.
dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian dari NKI 300 ayat pertama saja. Siapa? Semua siapa? Akan Tuhanku Yesus Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang kokoh kuat, tempat yang tentram dan teduh. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku di dalam jagung Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk berlangsungnya ibadah kami pada hari ini. Tuhan sudah menyertai dan memberkati dari awal pertengahan hingga menjelang selesainya. Biarlah Tuhan saja ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Dan kami percaya bahwa melalui ibadah pada hari ini kami sudah diberkati. Terima kasih Bapa untuk hamba-hamba yang sudah melayani apapun bagian pelayanan yang mereka lakukan. Biarlah berkat yang khusus yang dari Tuhan sudah siapkan. Terima kasih juga dengan jemaat yang hadir pada hari ini. Kami percaya semua yang kami lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kami terus berdoa untuk seluruh jemaat Maturi dalam pertumbuhan iman rohani kami. Biarlah kami semakin mengasihi Tuhan. Biarlah kehidupan kami semakin menghasilkan buah roh. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh mengalir dalam hidup kami. Biarlah kami berkati orang lain di mana saja kami berada. Berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua, adik kakak, bahkan dengan siapapun kami membangun hubungan. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertainya, sehingga melalui kehidupan kami bisa menikmati relasi-relasi kami dan kami saling memberkati. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk
usaha dan pekerjaan jemaatmu. Tuhan memberkati. Kalau ada pergumulan-pergumulan yang berkaitan dengan situasi pekerjaan, kayak mohon Engkau memberikan jalan keluar. Kalau ada jemaatmu yang mencari pekerjaan yang baru, Tuhan Engkau tolong mereka. Demikian pun juga Bapak, saya berdoa untuk jemaat yang mengalami gangguan sakit, kelemahan tubuh. Saya berdoa untuk Ibu Yuli, Tuhan Engkau jamah sembuhkan hamba-Mu. Demikian pun juga hamba-Mu Ibu Lia, Bapak Ibu yang lainnya, walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, tapi jika hari ini mereka mengalami kesakitan kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan mereka. Ya Bapak di surga, kami juga mau berdoa buat jemaat yang mungkin mengalami kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Tuhan memberikan penghiburan bagi mereka. Demikian pun juga Bapak, kami mau berdoa buat anak-anak kami yang bersekolah. Kami mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, sehingga mereka boleh berhasil dan Tuhan siapkan masa depan yang penuh harapan bagi mereka. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di luar negeri, hamba-Mu Paragiman, Ibu Vivi, juga untuk Alvin, Ina, demikian pun juga Tirta, Claudia, Anggi. Tuhan yang Kau memberkati mereka di sana. Biarlah mereka tetap mengingat keluarga mereka juga di Indonesia, bahkan juga kami sebagai keluarga rohani. Ya Bapa di surga, kami mau berdoa juga Tuhan untuk tempat ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang Kau tolong supaya ada dana yang cukup untuk kami terus melanjutkan tempat ini sebagai tempat di mana kami beribadah. Kami mau berdoa buat seluruh jemaat yang sudah berjanji, tolong mereka supaya mereka dapat memberi janji mereka. Bahkan juga kalau ada relasi teman yang sudah diberkati oleh Tuhan, gerakan mereka supaya mereka dapat membantu. Biarlah Tuhan tetap dimuliakan di tempat ini Bapa. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat gereja Kembali Indonesia, baik pada tingkat pusat wilayah daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau memberkati. Demikian pun juga penginjilan, baik dalam negeri, penginjilan di kota, di desa. Tuhan juga Engkau memberkati. Kami berdoa untuk semua pimpinan-pimpinan gereja di Indonesia, berisi hati bekerja sama untuk dapat menjangkau banyak jiwa, sehingga banyak jiwa dapat diselamatkan. Juga kami mau berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami, berkati presiden, wakil presiden, para menteri, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Tolong mereka supaya mereka boleh memimpin bangsa ini dan ada kedamaian, kesejahteraan bagi bangsa ini. Terima kasih. Kami berdoa untuk keluarga Pak Eko yang ada di Jawa. Tuhan sertai mereka sehingga mereka kembali dengan selamat dan berjumpa bersama kami pada kesempatan ibadah minggu depan. Bapa di surga, terima kasih juga untuk persembahan yang sudah diserahkan oleh jemaat pada hari ini, baik persembahan sukarela, kolekte, persembahan janji iman, persepuluhan. Tuhan balas sesuai dengan janji firman. Bila doa kami pada pagi ini Tuhan, sempurnakan doa kami, karena kami buat doa ini hanya dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa sampaikan kepada kita pada hari ini, terimalah, renungkan, lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu, dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha Yesus datang untuk menyambut saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati sampai kita berjumpa pada minggu depan dalam kegiatan dan ibadah yang sama. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.